البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 68, yaitu masih tadabbur tentang ayat di dalam Al-A'raf, tentang orang alim yang melepaskan diri dari ilmunya, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah yang Allah permisalkan dengan makhluk yang sangat rendah, yaitu anjing. Kita lanjutkan. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan, huwal munafiq, dia adalah orang munafik, la yathbutu 'alal haqq, tidak kukuh di atas kebenaran, du'iya aw lam yud'a, sama saja dia diajak atau tidak diajak. Tidak diajak memang dia tersesat, diajak dia akan mengatakan saya sudah hafal ayat-ayat yang engkau datangkan. Ini susah, tak dapat cahaya hidayah dalam hatinya. Tatkala Allah mengetahui memang dia seperti itu jiwanya. Wa'idha aw lam yu'ad, dia diberi petuah, nasihat atau tidak diberi petuah ataupun nasihat. Kal kalbi yalhat turida aw turik, seperti anjing yang terus menjulurkan lidahnya, diusir ataupun dibiarkan. Wa qala ata yanbahu in hamata alaih aw lam tahmil alaih, dia melolong, menggonggong apabila engkau mengganggunya ataupun engkau tidak mengganggunya, terus saja dia menggonggong. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, kullu syai'in yalhath fa innama yalhathu min i'ya, segala sesuatu yang menjulurkan lidahnya, tentu maksudnya adalah hewan ya, karakter hewan, dia itu hanyalah menjulurkan lidahnya disebabkan oleh keletihan, au atash, atau kehausan, illal kalb, kecuali anjing. Fa innahu yalhasu fi halil kilali, fi halil kalali wa halil rahah, karena dia akan terus menjulurkan lidahnya dalam situasi letih, kal yaitu letih, terbebani, atau dalam keadaan rehat yaitu tentram, wa halis sihah dalam situasi sehat, wa halil marad dalam keadaan sakit, wal atos dalam keadaan haus, selalu menjulurkan lidahnya. Tentunya anjing tidak dosa melakukan itu, memang itu karakter dia. Sebagaimana dalam ilmu pengetahuan, dia menjulurkan lidahnya untuk menangkap partikel-partikel di udara, untuk menghidu, mengetahui di sana ada makanan atau ada orang yang dia kenal atau ada bahaya. Seperti halnya ular, itu diantara cara untuk mendeteksi. Cuma kita tak layak meniru anjing. Fa darabahu Allahu masala liman kadzdzaba bi ayatihi, maka Allah membuat anjing sebagai permisalan, sebagai perumpamaan untuk orang yang mendustakan ayat-ayatnya setelah tahu ayat-ayat itu. Waqal, Allah berfirman, maknanya in wa'adtahu fahuwa dhal, apabila engkau memberikan nasihat atau petuah kepadanya, dia memang tersesat. Wa in taraktahu fahuwa dhal, kalaupun engkau membiarkannya, memang dia juga tetap tersesat, tak mampu mengambil pelajaran karena sudah merasa punya ilmu. Kal kalbi in taraktahu lahasa wa in taraktahu ala halihi lahas, seperti anjing, apabila engkau mengusirnya, dia menjulurkan lidahnya, dan apabila engkau membiarkannya seperti sedia kala, seperti keadaannya semula, dia juga menjulurkan lidahnya. Wa nadhiruhu qauluhu subhanah, yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu, wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum,
Dan apabila kalian mengajak mereka kepada hidayah, mereka tak mau mengikuti kalian. Sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Ada ahutumuhum am antum shamitun. Kalian mengajak mereka, menyeru mereka, ataukah kalian diam saja? Baik. Adapun orang yang dia senantiasa merasa kurang ilmu dan terus berusaha mencari ilmu, orang yang seperti ini ya senang mendapatkan hidayah. Allah tahu dia memang cinta kepada tambahan ilmu. Baik. Yang seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis Anas, hadisnya sahih, manhumani la yashba'an, manhumun fil ilm la yashba' wa manhumun fid dunya la yashba'. Ada dua minat yang tidak akan pernah kenyang. Minat pada ilmu tidak akan kenyang, minat terhadap dunia tidak akan kenyang. Yang pertama terpuji, karena Nabi pun walaupun sudah kenyang ilmu disuruh mengatakan apa? Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahilah saya ilmu. Baik. Sementara untuk masalah rakus dunia, ini yang dicela. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia memang sangat keras kecintaannya kepada harta. Khair di sini maknanya adalah harta, sebagaimana kata Mujahid dan lain-lain. Polanya pola celaan. Baik. Ini umur 80-70 pun masih lagi lapar dunia. Ya, itu celaka. Itu alamat celaka kalau Allah tidak menolong dia. Dia buka umur 20 pun masih lagi lapar. Padahal kalau para ulama seperti Ibnul Jauzi, dia usia 80 tahun malah sibuk belajar qiraat, mencari sanad, berusaha menghafal, yaitu semangat tak habis-habis. Usia tua tidak menghalangi beliau untuk menambah ilmu lagi. Padahal beliau dijuluki sebagai Al-Hafidh. Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm juga belajar di usia tua. Demikian pula Al-Kasai. Istilahnya barang siapa bersungguh-sungguh mencari, dia diberi dan dia dimuliakan, dinaikkan ke derajat yang tinggi sesuai dengan ilmu yang dia miliki dan kejujuran. Kita lanjutkan. Wa ta'ammal ma fi hadzal masali minal hikami wal makna. Wa alam, hikam boleh jadi atau hukum, tapi dohirnya hikam biasanya ya. Cuma kalau dia jamak biasanya maktufnya juga jamak, yaitu ma'ani. Tatkala sekarang maktufnya adalah mufrad makna, karena jadi ragu ini hikam atau hukum, tapi tak masalah. Dan renungkanlah apa yang ada di dalam permisalan ini berupa hukum dan makna, atau boleh jadi hikmah dan makna. Faminha, di antara hikmahnya kalau kita jadikan jamak hikam, qauluhu atainahu ayatina. Firman Allah, kami telah memberikan kepadanya ayat-ayat kami. Fa akhbara subhanahu annahu huwallazi atahu ayatih. Maka Allah yang Maha Suci mengkabarkan bahwasanya dialah yang memberikan kepada orang itu ayat-ayatnya. Fa innaha nikmah. Maka ayat-ayat tadi adalah nikmat. Tidak semua orang diberi. Mungkin tiap orang membaca Quran, tiap muslim. Tapi tidak semua orang betul-betul diberi oleh Allah sehingga dia hafal. Maka kalau kita hafal walaupun 2-3 ayat atau 100-200 ayat, ini nikmat, wajib disyukuri. Wallahu huwallazi an'ama biha alaih. Dan Allah itulah yang memberikan kenikmatan kepada orang tadi berupa ayat-ayat tersebut. Fa'adhafaha ila nafsih. Maka Allah menyandarkan ayat-ayat tadi kepada dirinya. Ayatina. Ini ada hikmahnya. Tidak mengatakan atainahul ayat, tapi dinisbatkan pada dirinya. Memang Allah yang memberi. Sumaqal, lalu Allah berfirman, fangsalakha minha. Lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat tadi. Ini terjemahan yang mudah, yang senang, melepaskan diri. Tapi kalau kita lihat sastra Arabnya itu sangat mendalam maknanya. Ai kharaja minha kama tansalihul hayyatu min jildiha. Yaitu dia keluar dari ayat-ayat tadi sebagaimana keluarnya atau lepasnya ular dari kulitnya. Wa faraqaha, ular tersebut memisahkan diri dari kulit tadi, firaqal jild, seperti terpisahnya kulit. Yang salihu anil laham, lepas dari daging, dan tak mungkin akan kembali kalau kulit sudah dilepaskan itu, kulit hewan itu tak akan kembali ke hewan itu, tapi terbaharui kulitnya. Walam yakul fasalahnahu minha.
Allah tidak berfirman, lalu kami lepaskan dia dari ayat-ayat itu. Li'annahu huwallazi tasabbaba ilan silahihi minha. Karena orang itulah yang menyebabkan dirinya sendiri untuk lepas dari ayat-ayat tersebut bittiba'i hawa, dengan sebab dia mengikuti hawa nafsunya. Walaupun takdir di tangan Allah, tetapi Allah menisbatkan peristiwa tadi kepada orang yang mengambil sebab itu sendiri. Jadi jangan menyalahkan Allah. Tayyib. Kemudian wa minha di antaranya qauluhu subhanah, firman Allah subhanahu fa'atba'ahu syaitan, lahiqahu wa adrakah. Lalu syaitan mengikutinya. Ini terjemahan yang mudah. Tak akan dibezakan antara fa'atba'ahu dengan fattaba'ahu dan fatabi'ahu. Tapi dalam sastra Arab itu dibezakan. Terjemahan kita mudahnya sama aja ya, diikuti. Tapi untuk atba'a ini adalah diikuti, yaitu mengikuti, menyusul dan mendapatkan, yaitu dia tak lolos dari syaitan tatkala dia sudah melepaskan diri dari sebab keselamatan. Maka syaitan bukan hanya mengikuti, bahkan menangkap dia. Kama qala fi qaumi Fir'aun, sebagaimana yang Allah firmankan tentang kaum Fir'aun, fa'atba'uhum musyriqin, lalu mereka menyusuli Bani Israel ketika masuk di waktu pagi, musyrikin, yaitu tatkala matahari sedang terbit. Jadi bukan sekedar, walaupun mereka sudah berangkat di malam hari, tapi mereka orang-orang biasa, masyarakat sipil, sementara yang mengejar adalah pasukan yang terlatih. Makanya bukan sekedar dikejar, namun berjaya untuk disusuli, sudah sangat dekat. Baik. Kenapa? Kalau dalam ceritanya, kalau yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi, maka Bani Israel waktu itu yang dibawa Nabi Musa 600.000. Sementara pasukan Fir'aun itu tak terhitung. Makanya yang 600.000 pun hampir berjaya dikepung, saking banyaknya pasukan Fir'aun. Oh alam Israeliat, boleh jadi betul? Tak tahu. Iya, apalagi mereka bukan orang terlatih, mereka sekedar masyarakat biasa, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, mungkin ada yang mendukung baby lagi, ya susah memang. Pelatihan Rohingya. Macam itu, jelas tak mungkin menghadapi tentara-tentara terlatih. Makanya sekedar memahami sastra dari ayat Syu'ara ini saja kita mendapatkan gambaran lebih dari sekedar terjemahan. Kalau terjemahan, yaitu mereka, yaitu pasukan Fir'aun mengejar Bani Israel di waktu pagi. Tapi atba'u mengejar sekaligus menyusuli, sudah hampir tiba. Makanya mereka langsung mengatakan inna lamudrakun, kita ini pastilah akan tertangkap, saking dekatnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa kana mahfuzan mahrusan bi ayatillah. Dulunya dia terpelihara dan terkawal dengan ayat-ayat Allah. Mahmiyal janib, yaitu seluruh sisinya terlindungi. Biha, dengan ayat-ayat tadi, minasyaiton, dari gangguan syaitan. Sudah hafal Al-Quran, ini kesempatan emas. Kalau setelah itu masih juga dia kesurupan, lihat mungkin ada cacat yang menyebabkan dia membuka pintu hati untuk syaitan masuk tanpa disadari. Tapi dari sisi janji Allah, sebenarnya dia sudah terlindungi itu kalau dia melaksanakan isi Quran. La yanalu minhu syai'a, syaitan tidak mampu meraih dirinya sedikit pun illa ala ghirratin wa khutufah, kecuali tatkala dia lalai atau tersambar. Karena kita memang bukan malaikat, selalu terjaga. Kita manusia, terkadang lalai, iman naik turun, sehingga boleh jadi lupa menutup pintu benteng, lalu syaitan sempat masuk sekejap. Tapi tatkala kita rajin menjaga diri, maka syaitan akan terusir dengan cepat. Adapun orang yang di hadapan kita di dalam cerita ini, dia betul-betul sengaja keluar dari benteng. Nah, ini salah dia sendiri sudah. Falamman salakha min ayatillah, tatkala dia sudah lepas dari ayat-ayat Allah, dhafira bihi syaitan. Syaitan berjaya menangkapnya, bukan sekedar mengejar, tapi berjaya menangkap. Dhafral asadi bifarisatih, seperti penangkapan singa dengan hewan yang dia terkam. Farisah, wazan fa'ilah, yaitu
yang tertangkap, yang terkena terkaman. Fakana minal ghawin, sehingga dia termasuk dari orang yang tersesat setelah datangnya ilmu. Ghawin maknanya apa? Al-amilina bi khilafi ilmihim, yaitu orang-orang yang mengamalkan sesuatu menyelisihi ilmu mereka, tidak mengamalkan kebenaran yang telah dia ketahui. Alladzina ya'rifunal haqqa, yang mana mereka mengetahui kebenaran, tahu dari dalil-dalilnya, tahu dari bimbingan Nabi dan para sahabat, wa ya'maluna bi khilafih, namun dia mengamalkan sebaliknya, yaitu menyelisihi kebenaran. Ka ulama isu, seperti para ulama yang jahat. Ya, ini yang biasa diterkam oleh syaitan, naudzubillah. Wa minha, di antara hikmah dari permisalan ini apa? Annahu subhanahu qala, bahwasanya Allah yang maha suci berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami kehendaki, pastilah kami angkat, kami tinggikan dia dengan ayat-ayat tadi. Fa akhbara subhanahu anna rif'ata indah laisa bimujarradil ilm, maka Allah yang maha suci mengkabarkan bahwasanya ketinggian yang ada di sisi Allah itu bukan semata-mata dengan ilmu. Fa inna hadza kana minal ulama, karena orang tadi dulunya termasuk dari ulama. Wa inna ma hiya bittiba'il haqqi wa isarih, akan tetapi ketinggian itu hanyalah diraih dengan mengikuti kebenaran, bukan sekedar tahu tapi mengikuti, dan lebih mengutamakan kebenaran tadi. Wa qasdi maradatillah, dan ingin mencari ridha Allah, bukan mencari ridha makhluk, seperti sebagian kiai atau ulama barangkali atau ustadz yang sudah tahu kebenaran tapi ya demi mencari ridha, dapat apa itu, mungkin dalam pemilihan raya dapat suara terbanyak, rela mencari ridha orang-orang yang ditokong, orang yang di gereja dan seterusnya. Naudzubillah. Bukan ridha Allah lagi. Nah, ilmunya disia-siakan. Fa inna hadza kana min a'lami ahli zamanih, karena orang ini dulu termasuk orang yang paling berilmu di masanya, menurut cerita Israiliyat itu. Walam yarfa'hu Allahu bi'ilmih, namun Allah tidak meninggikan dia dengan ilmunya tadi. Walam yanfa'hu bih, Allah tidak memberikan manfaat kepadanya dengan ilmu tadi. Tatkala Allah tahu di hatinya ada penyimpangan, ilmunya cuma untuk cari pujian barangkali dan sebagainya, atau untuk membuli orang yang jahil. Fa na'udzubillah min ilmin la yanfa', maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilahuna wallahu a'lam.